Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah, mitos, misteri, dan juga legenda asal-usul Gunung Kinabalu. Gunung Kinabalu yang ada di Sabah, Malaysia. Bagaimana kisah legenda, misteri, dan mitos Gunung Kinabalu ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Kinabalu terletak di Sabah, Malaysia, dengan ketinggian 4095 meter di atas permukaan laut. Gunung ini merupakan gunung tertinggi di Pulau Kalimantan atau Borneo dan juga tertinggi di negara Malaysia, dengan tertinggi ke-20 di Asia Tenggara. Gunung Kinabalu merupakan lambang kebesaran penduduk yang tinggal di Sabah. Penduduk Sabah menganggap Gunung Kinabalu dapat memberikan semangat juang dan juga persatuan mereka. Gunung Kinabalu banyak menyimpan cerita dan kisah-kisah misteri. Menurut kepercayaan masyarakat Dayak Kadazan Sabah, Gunung Kinabalu merupakan tempat bersemedinya jiwa mereka yang telah meninggal dunia. Masyarakat Kadazan atau masyarakat Kadazan Dusun percaya jika orang-orang yang telah mati akan pergi ke Gunung Kinabalu sebelum beranjak ke surga. Masyarakat Kadazan Dusun adalah salah satu suku asli masyarakat Sabah. Orang lokal atau Kadazan Dusun percaya bahwa roh itu akan ditangkap oleh dukun. Dukun itu mengejar hingga ke Panarlaban dan ditangkap dengan ilmu yang dimiliki oleh dukun tersebut. Setelah itu, konon roh-roh yang ditangkap di Panarlaban akan tinggal di puncak-puncak Gunung Kinabalu. Itulah cerita atau kepercayaan masyarakat setempat terkait dengan Gunung Kinabalu. Adapun Gunung Kinabalu sendiri terdiri dari dua suku kata dari bahasa Kadazan Dusun yang memiliki arti. Kinabalu terdiri dari kata aki dan nabalu. Aki artinya nenek moyang, dan nabalu artinya batu-batu besar. Batu-batu besar itulah yang merupakan tempat tinggal dari roh-roh yang telah meninggal. Adapun terkait dengan asal-usul Gunung Kinabalu, ada dua cerita legenda terkait dengan asal-usul Gunung Kinabalu. Yang pertama adalah tentang Dewa Kino Hiringan dan juga istrinya Umun Sumundu yang diyakini sebagai pencipta alam semesta. Sementara Umun Sumundu membentuk bumi, Kino Hiringan menciptakan langit, awan, dan segala sesuatu di atas bumi. Setelah menyelesaikan tugas suci mereka mengirim seekor elang bernama Kondiu untuk terbang tinggi di langit dan melaporkan keindahan ciptaan mereka. Namun, Kondiu membawa berita yang mengguncang harga diri Kino Hiringan hingga ke dasarnya. Awan itu dinilai terlalu kecil untuk ukuran bumi di bawahnya. Setelah mengetahui aib suaminya, Umun Sumundu yang merupakan istri dari Kino Hiringan segera mulai bekerja dan menciptakan kembali bumi agar sesuai dengan ukuran awan, menjadikan Gunung Kinabalu sebagai pusat dunia dan merebut kembali kebanggaan suaminya. Itulah legenda asal-usul Gunung Kinabalu. Adapun terkait dengan puncak-puncak berbatu yang ada di Gunung Kinabalu juga ternyata memiliki kisah legenda tersendiri. Kisahnya dimulai dengan menceritakan tentang seorang raja raksasa kuno bernama Gayonakan, yang berarti pemakan besar. Orang-orang yang tinggal di sekitar gunung itu berjuang untuk memuaskan nafsu makan Gayonakan yang sangat besar. Setelah mendengar keluhan mereka, raksasa itu meminta mereka untuk menguburnya hidup-hidup. Orang-orang pun merasa terlalu sulit untuk mengubur raksasa tersebut, dan karena menjadi terlalu tidak sabar, raja raksasa itu mengucapkan beberapa kata ajaib dan kemudian mengubur dirinya sendiri hingga ke bahunya. Dan konon, lengkungan bahu dan kepala raksasa Gayonakan yang menyembul dari tanah itulah yang membentuk permukaan gunung yang berbatu-batu di Gunung Kinabalu. Itulah
Dua kisah legenda terkait dengan Gunung Kinabalu. Adapun jika ditinjau secara ilmu pengetahuan, Gunung Kinabalu terbentuk dari tumbukan litosfera Laut Tiongkok Selatan dan juga litosfera yang membentuk Pulau Kalimantan atau Borneo. Litosfera adalah bagian paling atas permukaan kerak bumi. Dalam tumbukan itu, litosfera Laut Tiongkok Selatan semakin tenggelam ke bawah permukaan bumi dan memberi tekanan kepada litosfera yang membentuk Pulau Kalimantan. Tekanan itu mendorong bongkahan Gunung Kinabalu yang terletak di bawah permukaan bumi naik ke atas permukaan bumi. Dorongan itu menyebabkan Gunung Kinabalu bertambah tingginya 5 mm per tahun, dan hal itu tidak dapat dilihat dengan kasat mata. Tinggi Gunung Kinabalu dulu diduga lebih tinggi dari tinggi yang sekarang, yaitu antara 5 hingga 8 km. Tetapi kikisan yang terjadi selama jutaan tahun menyebabkan tinggi Gunung Kinabalu hanya tinggal 4094 meter hingga saat ini. Permukaan asal Gunung Kinabalu terdiri dari bebatuan sedimen yang terpecah karena kikisan selama 8 hingga 12 juta tahun yang lalu. Kikisan yang terus-menerus itu akhirnya menyebabkan batuan beku menjadi lebih kuat. Semua puncak tinggi di dunia ditutupi es tebal pada waktu kuarter atau zaman air batu yang terjadi kurang lebih 1 juta tahun yang lalu, termasuk Gunung Kinabalu, yang ketika itu sama tingginya dengan gunung-gunung di pegunungan Himalaya. Ketika itu, puncak Kinabalu diselubungi es dan terjadi pencairan gletser. Lebih lanjut, Gunung Kinabalu telah resmi dilindungi sebagai bagian dari Taman Kinabalu, sebuah situs warisan dunia UNESCO. Gunung ini memiliki berbagai macam habitat, mulai dari hutan hujan tropis dataran rendah dan perbukitan hingga hutan pegunungan tropis serta hutan subalpin dan semak belukar di dataran tinggi. Taman Kinabalu telah ditetapkan sebagai pusat keanekaragaman tumbuhan untuk Asia Tenggara oleh UNESCO karena mengandung sekitar 5.000 hingga 6.000 spesies tumbuhan. Setidaknya setengah dari semua spesies tumbuhan Borneo dapat ditemukan di sana, serta spesies yang berasal dari Himalaya, Australia, Tiongkok, dan semenanjung Malaysia. Tumbuhan kantong semar umum ditemukan di Gunung Kinabalu dan termasuk Nepenthes raja atau raja tumbuhan kantong semar, yang kantongnya dapat menampung hingga sekitar 0,9 galon atau sekitar 3,5 liter. Kinabalu juga memiliki keanekaragaman fauna yang tinggi. Di sana terdapat sekitar 326 spesies burung, termasuk burung enggang, burung tangkap lalat, burung peluit, burung penjahit, dan juga burung warbler. Adapun mamalia yang dapat ditemukan di Taman Kinabalu termasuk macan dahan, kucing macan tutul, terenggiling, dan juga kukang serta landak, musang, dan juga rusa. Beberapa spesies katak, ular, dan siput juga hidup di sana. Nah, itulah sekilas terkait dengan Gunung Kinabalu, baik itu kisah legenda, juga mitos serta misteri yang ada di Gunung Kinabalu. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda terkait dengan berbagai gunung lainnya, baik itu yang ada di Malaysia maupun Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.